Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Walikulli ummatin azalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun." Setiap umat mempunyai batas waktu yang sudah ditentukan. Fa idza jaa ajalun, ketika datang waktu ajal, la yastakhiruna sa'ah, tidak akan ditangguhkan walaupun sesaat. Tidak akan diakhirkan. Tidak bisa. Kita tidak bisa menawar kepada malaikat, malakul maut ketika kita mau menyabut nyawa kita. Dan juga wala yastaqdimun, tidak bisa dipajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walaqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil ayatil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'u maitatun salasatun, al-hadis. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua berjumpa lagi. Mudah-mudahan berjumpa kita di sini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah saya akan sampaikan pada kesempatan ini, yaitu untuk sadarlah kita hidup di dunia ini. Kenapa saya membawa materi ini? Karena banyak manusia, pada umumnya manusia sekarang ini banyak lupa terhadap dirinya, asal dari mana dan akan kembali kemana. Oleh karena itulah, marilah kita sadar bahwa kita ini makhluk Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hidup di dunia ini mempunyai batas. Hidup di dunia ini kita tidak akan lama. Tidak akan lama. Mari kita merenung, melihat yang ada di sekitar kita, kejadian-kejadian atau saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan kita. Saudara kita yang sudah meninggalkan kita, ada yang masih umurnya muda, bahkan ada bayi, ada juga yang sudah tua. Itu memberi peringatan kepada kita semua bahwa hidup di alam dunia ini adalah sebentar atau sesaat. Yang jelas, kita harus sadar bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa maka akan merasakan, yaitu namanya mati. Oleh karena itulah, kembalikan kepada diri kita. Diri kita selaku manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka yakin kita akan merasakan yang namanya kematian. Tetapi kita tidak tahu kapan kematian itu datang kepada kita. Kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut.
tidak ada sedikit pun orang mengetahui secara pasti kapan dan di mana kita akan kedatangan yang namanya kematian. Yang jelas kematian kalau sudah datang kepada diri kita, maka tidak akan bisa ditangguhkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, "Walikuli ummatin azalum fa'idha za'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun." Setiap umat mempunyai batas waktu yang sudah ditentukan. Fa'idha za'a ajalum, ketika datang waktu ajal, la yastakhiruna sa'ah, tidak akan ditangguhkan walaupun sesaat, tidak akan diakhirkan, tidak bisa. Kita tidak bisa menawar kepada malakul maut ketika kita mau menyabut nyawa kita, dan juga wala yastaqdimu, tidak bisa dipajukan. Oleh karena itulah, marilah kita saudara-saudara sadar bahwa hidup dalam dunia ini adalah sebentar, dan kita harus berpikir secara cerdas bahwa setelah kematian dunia ini maka akan ada juga kehidupan, yaitu namanya kehidupan akhirat. Oleh karena itulah kita harus memikirkan kehidupan yang sesudah kehidupan dunia ini, karena dunia ini adalah sebentar dan sesaat, tetapi walaupun sebentar akan membuktikan kita bahagia, dan cilakanya kita nanti di akhirat tergantung kita sendiri. Hadirin kaum muslimin, ketahuilah apa yang kita bawa nanti setelah kita mati. Kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya sawah, kita punya apapun di dunia ini. Apa itu kita bawa? Kita lihat sabda Rasulullah SAW, yatsba'u maitatun salah satu, yang akan mengikuti atau mengiringi mayit, atau mayit itu kita, ada 3. Apa? Yang pertama harta. Yang kedua wa ahluhu, keluarga. Yang ketiga amaluhu, amal. Itu yang akan mengiringi kita. Tapi kita harus tahu yang 2, wa amaluhu, harta kita, wa ahluhu, dan keluarga kita akan kembali lagi, tidak akan mengikuti kita sampai ke dalam lahan, ke alam kubur, tetapi satu yang kekal, satu yang setia menemani kita, yaitu amal. Berarti kita harus berpikir secara bagus, secara cerdas, bahwa apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita perbanyak dalam kehidupan dunia ini, dalam kehidupan dunia yang sebentar ini, maka tidak ada lain kecuali amal soleh. Oleh karena itulah, marilah kita, saudara-saudara seiman dan seagama, perbanyaklah amal soleh. Amal soleh itu banyak, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bahkan seluruh perintah Allah kita kerjakan, dan seluruh larangan Allah kita tinggalkan. Itu yang namanya amal soleh. Termasuk diperintahkannya memakai aturan Islam. Maka ketika kita dipakai aturan Islam dalam kehidupan kita, dalam bertetangga, dalam berkeluarga, dalam bernegara,
maka itu semua merupakan amal soleh bagi kita. Hadirin rahimakumullah, itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada bermanfaatnya, khusus kepada Al-Fakir pribadi, dan mudah-mudahan kepada semuanya yang menyaksikan. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.